Kisah cinta Orpheus dan Eurydice. Orpheus adalah karakter yang sangat berbeda dalam mitologi Yunani. Pada umumnya, cerita-cerita pahlawan atau hero dalam mitologi Yunani adalah bagaimana seseorang tokoh yang kuat yang bisa membunuh lawan-lawannya. Nah, Orpheus kayaknya adalah karakter pria yang kalem, tenang, damai-damai aja gitu. Dia adalah seorang musisi, manusia mortal, yang menggunakan kecapi dan bakat musiknya yang luar biasa sebagai senjata. Dan ternyata itu adalah senjata yang tak terkalahkan. Dialah Orpheus yang bisa menjinakkan Cerberus dan mengalahkan nyanyian Siren untuk menyelamatkan nyawa para Argonauts. Cerita-cerita ini menunjukkan bahwa musik adalah senjata yang sangat powerful. Terkadang musik itu memiliki kekuatan untuk memikat, mempesona, enchanting. Bahkan bisa menaklukkan tanpa membunuh dan bersimbah darah. Ini membuat Orpheus adalah salah satu karakter yang paling berpengaruh dalam mitologi Yunani. Bahkan sampai sekarang nih di dunia modern ini kita bisa merasakan kekuatan musik yang sangat menyentuh jiwa. Setiap kali kita senang atau nangis atau sedih atau galau, pokoknya berbagai emosi itu bisa diciptakan oleh musik. Begitu juga musiknya Orpheus yang bisa menyentuh jiwa siapapun yang mendengarnya. Dia adalah putra Muse Calliope dan Argus, seorang raja Thracian. Dalam versi lain, ayahnya adalah dewa Apollo. Dari ibunya, dia mewarisi suara merdu yang tak tertandingi, dan dari ayahnya, dia menuruni bakat untuk menulis musik yang luar biasa. Ketika dia memainkan kecapi yang diberikan oleh Apollo, hewan-hewan akan tenang dan berhenti sesaat hanya untuk mendengarkannya. Bahkan tanaman akan berayun mengikuti irama musik. Setelah kembali dari petualangan bersama Jason dan Argonauts, Orpheus bertemu dengan nymph cantik Eurydice. Dan dia pun jatuh cinta. Eurydice adalah penggemar berat lagu-lagu Orpheus. Passionnya yang luar biasa terhadap lagu-lagu Orpheus sering bahkan membuatnya cemburu dengan karyanya sendiri. Setelah menikah, mereka memiliki kehidupan bersama yang bahagia dan harmonis. Orpheus mencintai Eurydice dengan sepenuh hati. Selain musik, Eurydice lah alasan Orpheus hidup. Mereka sering pergi bersama ke hutan tempat Orpheus memainkan kecapi, dan Eurydice duduk di sampingnya sambil meletakkan kepalanya di pundaknya dan mendengarkan lagu-lagunya dengan kekaguman dan tentu saja cinta. Namun, tragedi segera menimpa mereka. Pada suatu hari yang cerah, ketika Eurydice pergi ke hutan, dia dilihat oleh Arceus, beekeeper. Pria ini menyukainya. Ketika Arceus mendekatinya, Eurydice buru-buru melarikan diri karena ternyata pria ini mencoba memperkosanya. Tapi Eurydice mengalami nasib yang menyedihkan. Ketika dia berusaha kabur melewati rerumputan, gadis malang itu tanpa sengaja menginjak ular berbisa. Dia langsung disengat saat itu juga. Setelah mendengar berita itu, Orpheus buru-buru langsung ke tempat Eurydice. Namun Eurydice tewas di pelukan kekasihnya. Orpheus sangat sedih akan kejadian ini. Dia ditinggal oleh istri kesayangannya, dan hal ini membuat dia galau terus-menerus. Dia sering mainin lagu galau, dan ini membuat semua manusia, makhluk, bahkan dewa yang mendengar lagunya ini ikut galau. Kebahagiaan dari lagu-lagunya yang dulu menghilang. Dan sejak hari itu, hanya lagu-lagu melankolis yang keluar dari kecapinya. Orpheus sangat sedih dan dia berdoa kepada dewa tertinggi Olympus yaitu Zeus untuk mengembalikan istrinya. Namun Zeus mengatakan bahwa dia tidak bisa mencampuri urusan saudaranya yaitu Hades. Zeus malah ngasih masukan ke Orpheus untuk datang aja ke Underworld. Kamu bisa ngomong baik-baik dengan Hades. Nih, gue kasih deh Hermes. Jadi Hermes disuruh nemenin Orpheus untuk pergi ke Underworld dan ngomong baik-baik, membujuk Hades untuk mengembalikan istrinya. Dia pun pergi bersama dengan sang messenger god. Dengan syair-syairnya yang merdu, pemuda itu melembutkan hati tukang perahu, Charon, yang setuju untuk menyeberangi sungai kematian. Di gerbang dunia bawah ada Cerberus, anjing berkepala 3 Hades, yang bertanggung jawab untuk menghentikan penyusup memasuki wilayah tuannya.
Kemudian Orpheus memainkan kecapi dan menyanyikan lagu yang sangat slow yang membuat anjing itu tertidur. Setelah sampai, Hades dan istrinya Persephone dikejutkan oleh kehadiran Orpheus di domain mereka. Hades sangat marah atas tindakan Orpheus yang tanpa izin masuk ke wilayahnya. Dia bertanya apa motivasi Orpheus. Dan jika dia tidak menjawabnya, Hades akan melemparkan Orpheus ke Tartarus untuk selama-lamanya. Orpheus menjawab pertanyaan Hades. Dia memohon supaya Hades mengembalikan istri tercintanya Eurydice ke dunia orang hidup. Dia tidak memohon agar istrinya kembali untuk selama-lamanya karena dia dan Eurydice ya makhluk mortal yang suatu saat bisa tua dan mati. Dia cuma minta secara sederhana supaya Eurydice bisa kembali menikmati sisa waktunya di dunia dengan bahagia bersama dengan Orpheus. Sampai saatnya mereka meninggal nanti. Kemudian Orpheus pun menyanyikan lagu yang sangat menyayat hati. Mendengar lagu tersebut, semua orang bisa merasakan rasa sakit pria itu yang luar biasa. Ketika Orpheus memainkan kecapinya, seluruh dunia orang mati berhenti dari aktivitasnya untuk mendengarkannya. Sisyphus pun berhenti mendorong batunya. Dan untuk sesaat, para Harpies lupa menghukum para pendosa dan pencuri. Semua orang tercengang oleh Orpheus. Hades yang tergerak oleh musik Orpheus sampai meneteskan air mata besi, iron tears. Kemudian Ratu Persephone menengahi antara Hades dan juga Orpheus, dan dia memerintahkan untuk membawa Eurydice ke hadapan mereka. Hades bersimpati dan dia melanggar peraturan untuk pertama kalinya. Orpheus melembutkan hati Raja Underworld, keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika Eurydice bertemu dengan Orpheus, reuni pasangan itu menggerakkan hati semua orang. Saat itulah Hades berkata, "Kalian berdua bebas untuk pergi. Tapi Orpheus harus terus jalan ke depan. Eurydice akan berjalan tepat di belakangmu. Kamu, Orpheus, tidak boleh melihat ke belakang dalam situasi apapun. Jika kamu menoleh, kamu akan kehilangan dia lagi." Terowongan gelap tiba-tiba muncul dari bawah tanah ke permukaan dan menuntun mereka untuk kembali ke dunia orang hidup. Orpheus berjalan pulang dengan perasaan tidak tenang karena dia tidak yakin bahwa Eurydice bisa mengikuti langkahnya. Ketika dia hampir sampai di ujung terowongan, udah terlihat sinar matahari yang terang, dia udah gak sanggup lagi, udah gak tahan lagi sama rasa penasarannya. Dia pengen mastiin kalau istrinya Eurydice ada di belakangnya ngikutin dia. Jadi dia nengok untuk memastikannya. Dia meragukan Hades karena dia tidak bisa merasakan kehadiran Eurydice di belakangnya. Hal ini membuat Hades kecewa bahwa manusia itu tidak bisa mempercayai siapapun. Pada saat Orpheus menoleh, Eurydice seketika diambil lagi dan masuk ke dunia orang mati dalam sekejap. Orpheus yang panik berusaha memegang tangan istrinya tetapi sudah terlambat. Dia melihatnya untuk terakhir kalinya sebelum istrinya menghilang dari pandangannya. Kedua kalinya, tragis. Orpheus yang putus asa ingin kembali ke Underworld tapi Hermes menghentikannya. Tapi dia masih mencoba untuk kembali ke Underworld namun semua gerbang ditutup. Akses ditutup. 7 hari 7 malam dia menunggu di gerbang Underworld tapi tidak ada tanda-tanda dari simpati Hades lagi. Orpheus yang putus asa tenggelam dalam depresi yang parah dan musiknya kini benar-benar tidak pernah bersuka cita lagi. 4 tahun berlalu, tidak ada yang berubah. Orpheus tetap tidak bisa move on, dia nggak bisa menggantikan Eurydice. Dia nggak pernah jatuh cinta sama orang lain. Bahkan banyak gadis cantik yang ditolak dia. Padahal mereka datang ke Orpheus dan mengungkapkan perasaannya. Karena itu dia dikenal dengan julukan Women Hater atau pembenci wanita. Beberapa waktu kemudian ada festival untuk menghormati dewa anggur Dionysus. Ada sekelompok wanita yang mabuk total dan tak terkendali. Mereka adalah Bacchantes, para pengikut Dionysus. Mereka pawai di sepanjang jalan dan tiba-tiba melihat Orpheus duduk di hutan bernyanyi tentang keindahan alam ketika musim semi datang. Dalam keadaan mabuk, mereka cuma melihat Orpheus sebagai pembenci wanita. Dan mereka membenci hal itu. Bahkan musiknya Orpheus nggak bisa menembus jiwa mereka.
gak bisa menggerakkan hati mereka lagi. Dan saat itu juga mereka menggebuk, mereka mukulin Orpheus sampai mati. Dengan biadab, para wanita itu memutilasi tubuh Orpheus, memotong-motongnya menjadi beberapa bagian. Mereka melemparkan kepala dan kecapi Orpheus ke sungai Hebros. Dan mereka pun melanjutkan pawai mereka seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Jadi mikir, mereka inget nggak ya setelah mereka sadar? Musik yang pernah menyelamatkan Argonauts, yang menyenangkan semua monster, yang melembutkan hati Hades, tidak bisa menyentuh hati mereka. Miris. Air sungai membawa kepala dan kecapi Orpheus ke laut, dan angin membawa mereka ke pulau Lesbos. Setelah itu, para Muses, dewi musik dan seni, mengumpulkan potongan-potongan tubuh Orpheus dan menguburkannya di kaki gunung Olympus. Kecapi emas dibawa ke surga dan ditempatkan di antara bintang-bintang menjadi konstelasi. Ketika semua dewa dan manusia berduka atas kematian tragisnya, Orpheus kembali ke dunia orang mati, di mana dia akhirnya bertemu kembali dengan istri tercintanya, Eurydice, di Champs-Élysées. Eits, bukan nama jalan di France, tapi ini adalah Elysian Fields, tempat peristirahatan atau surga setelah kematian. Sejak saat itu, dia bisa melihat wajah cantik istrinya sepanjang waktu dan tidak perlu khawatir apakah Eurydice bisa mengikutinya dalam perjalanan panjang mereka. Mungkin ini bisa dibilang happy ending karena mereka bisa hidup bahagia bersama di Underworld sampai selamanya.